Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Aina Faikotu Silvia, absen 1, kelas 10 MIPA 8 dari SMA Negeri 2 Lumajang. Saya di sini akan memaparkan esai geografi saya dengan tema Gunung Semeru yang berjudul Mahameru atau Gunung Meru adalah sebuah gunung berapi kerucut di Jawa Timur, Indonesia. Gunung Semeru merupakan gunung tertinggi di Pulau Jawa dengan puncaknya Mahameru 3.676 meter dari permukaan laut atau MDPL. Gunung Semeru juga merupakan gunung berapi tertinggi ketiga di Indonesia setelah Gunung Kerinci di Sumatera dan Gunung Rinjani di Nusa Tenggara Barat. Kawah di puncak Gunung Semeru dikenal dengan nama Jogring Saloka. Gunung Semeru secara administratif termasuk dalam wilayah 2 kabupaten, yakni Kabupaten Malang dan Kabupaten Lumajang, Provinsi Jawa Timur. Gunung ini termasuk dalam kawasan Taman Nasional Bromo Tengger Semeru. Posisi geografis Semeru terletak antara 8 derajat 06 lintang selatan dan 112 derajat 55 bujur timur. Termasuk gunung tipe A atau gunung api aktif adalah gunung api yang masih menghasilkan magma bekerja dan pernah mengalami erupsi magmatik sekurang-kurangnya 1 kali sesudah tahun 1600. Gunung Semeru dikatakan termasuk gunung api tipe A dikarenakan Gunung Semeru yang hingga kini masih aktif menyemburkan awan abu ke udara setiap 15-30 menit sekali. Gunung Semeru merupakan satu-satunya gunung berapi yang berada di Indonesia yang selalu mengeluarkan letusan berupa asap yang mengandung debu dan terkadang material berupa batuan-batuan kecil yang sering dikenal dengan sebutan wedus gempol. Berdasarkan letusannya, Gunung Semeru tergolong tipe letusan vulkano, dan letusan gunung berapi tipe vulkano ini akan mengeluarkan banyak sekali material berupa abu, batu, dan juga lava cair yang akhirnya mengalir atau terlempar akibat ledakan. Tetapi kekuatan erupsi gunung tipe ini juga bergantung pada kedalaman dapur magma dan seberapa banyak kandungan material yang akan dikeluarkan. Tidak hanya Gunung Semeru yang bertipe letusan vulkano, ternyata ada gunung yang lain, yaitu Gunung Vesuvius dan Etna di Italia. Gunung Semeru lagi-lagi mengalami letusan, yakni pada 17 Januari dan meletus sebanyak 2 kali letusan. 2 erupsi Gunung Semeru tersebut masing-masing terjadi pada Jumat pagi dan sore, dengan eskalasi letusan yang berbeda. Pada Jumat pagi, Gunung Semeru meletus saat pukul 5.53 waktu Indonesia Barat. Erupsi Gunung Semeru ini terekam di seismograf dengan amplitudo maksimum 25 mm dan durasi 129 detik. Letusan Gunung Semeru juga memicu kolom abu setinggi sekitar 400 meter di atas puncak. Kolom abu hasil erupsi Gunung Semeru pada Jumat pagi terpantau berwarna kelabu dengan intensitas sedang. Asap kolom abu Semeru terlihat mengarah ke arah timur laut. Erupsi yang terjadi pada Jumat sore pukul 17.22 waktu Indonesia Barat. Letusan ini terekam di seismograf dengan amplitudo maksimum 24 mm dan durasi 99 detik. Erupsi Semeru yang kedua ini mendorong kemunculan kolom abu setinggi 600 meter di atas puncak. Kolom abu letusan Semeru tersebut berwarna putih hingga kelabu dengan intensitas sedang hingga tebal dan terpantau mengarah ke utara. Pada tahun 2020, Gunung Semeru tercatat baru meletus sebanyak 2 kali. Pusat Vulkano dan Mitigasi Bencana Geologi PVMBG merekomendasikan agar masyarakat tidak melakukan aktivitas di radius 1 km dan wilayah sejauh 4 km di sektor lereng selatan Tenggara Kawah
aktif Gunung Semeru, Jogring Saloka. Sebagai alur luncur awan panas, masyarakat juga diminta mewaspadai gugurnya kubah lava di kawah Jogring Saloka. Menurut Kepala Bidang Mitigasi Api Gunung Api VMBG Badan Geologi Kementerian SDM Hendra Gunawan, erupsi Semeru hari ini kerap terjadi dan berdampak hanya di sekitar puncak Gunung Semeru. Kita tidak panik dalam menghadapi bencana gunung meletus ini. Kita harus mengetahui hal apa saja yang perlu kita lakukan saat itu. Kita perlu paham apa itu mitigasi bencana gunung berapi dan apa yang harus dilakukan. Berikut adalah hal yang perlu kita lakukan. Bencana. Yang pertama, perhatikan arahan dari PVMBG dan perkembangan aktivitas gunung api. Hal yang perlu diperhatikan yaitu waspada terhadap berita hoaks yang bisa saja menyebar karena dapat menambah kepanikan. Yang kedua, siapkan masker dan kacamata pelindung. Yang ketiga, pahami jalur evakuasi dan shelter yang sudah dirancang oleh pihak berwenang. Yang keempat, siapkan penunjang logistik seperti makanan siap saji, senter, uang tunai, dan uang secukupnya. Saat bencana, yang pertama, hindari lokasi yang direkomendasikan untuk dikosongkan. Yang kedua, ikuti petunjuk dari pihak berwenang. Yang ketiga, jangan berada di lembah dan DAS atau daerah aliran sungai. Hal ini dikarenakan daerah aliran sungai berpotensi untuk dialiri lahar. Yang keempat, hindari tempat terbuka dan berlindungi diri dari abu. Yang kelima, gunakan kacamata pelindung. Yang keenam, jangan memakai lensa kontak. Yang ketujuh, gunakan masker atau kain basah untuk menutup mulut dan hidung. Yang kedelapan, kenakan pakaian tertutup untuk melindungi tubuh. Pasca bencana. Pertama, kurangi terpapar abu vulkanik. Hal ini dikarenakan abu vulkanik tidak baik untuk tubuh dan dapat menyebabkan penyakit. Yang kedua, hindari mengendarai mobil yang terkena hujan abu vulkanik. Karena hal ini disebabkan dapat merusak mesin kendaraan. Yang ketiga, bersihkan atap dari timbunan abu vulkanik. Volume abu vulkanik yang besar dapat membahayakan karena dapat menyebabkan atap runtuh dan membahayakan jiwa. Yang keempat, waspadai daerah aliran sungai yang berpotensi terkena lahar, terutama ketika musim hujan. Gejala gunung yang akan meletus. Pertama, suhu pada kawah dan sekitar gunung meningkat. Kedua, binatang hutan akan turun dari gunung. Yang ketiga, sumber air mengering. Yang keempat, tumbuhan di sekitar gunung layu. Yang kelima, terjadi gempa vulkanik. Yang keenam, terdengar suara gemuruh. Yang ketujuh, keluar awah panas. Yang kedelapan, hujan abu. Di atas adalah hal-hal yang perlu kita lakukan saat gunung berapi meletus, dan semoga Gunung Semeru tidak mengalami letusan yang besar. Apabila hal itu terjadi, kita harus ingat tentang mitigasi gunung berapi supaya kita tidak terlalu dikendalikan oleh rasa panik. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.